Kita udah mahal. Ya, gak perlu ditacap sama ini, itu, dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat kita jadi, oh saya mahal karena merek yang saya pakai. Enggak, kita udah mahal. Karena kita ditebus pakai darah yang mahal. Kalau waktu memungkinkan, saya akan kasih 3 cerita buat saudara pada pagi hari ini. Kita akan mulai yang pertama dulu ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Itu judulnya minyak seorang janda. Alkitab catat begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, Elisa. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi di suatu zaman, di zamannya Elisa ini emang terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Dan kita semua tahu kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, Elisa ini punya school of prophetic, punya sekolah kenabian. Dan banyak sekali murid-muridnya. Dan dari murid-muridnya Elisa ini ada yang menikah dan akhirnya punya anak, punya keturunan. Dan cerita ini menceritakan hari itu seorang istri dari muridnya Elisa mendatangi Elisa karena suaminya sudah meninggal. Dan dia dengan jelas katakan buat Elisa bahwa suamiku adalah orang yang takut akan Tuhan. Oke? Takut akan Tuhan. Tapi tiba-tiba kalimat sesudahnya dia mengatakan, tapi sekarang tukang penagih hutang sudah datang untuk mengambil anak-anakku menjadi budaknya. Coba saudara pikirin baik-baik. Takut akan Tuhan, tapi ngutang. Kira-kira kalau terjadi sekarang gimana ya? Hah? Katanya takut sama Tuhan, kok ngutang? Ya, katanya cinta sama Tuhan, kok pinjem-pinjem duit? Kita akan branding orang ini menjadi seperti itu. Kita mungkin gak respect lagi kalau ada nabi yang seperti itu. Ya, kita mungkin hilang rasa hormat kita sama seorang nabi yang ngutang. Oke? Tapi kalau saudara pelajari baik-baik dari cerita ini, ternyata kita selalu pengen brandingnya begini. Ternyata nabi ini meninggalkan warisan itu hutang. Tapi kalau saudara baca baik-baik cerita ini, ternyata nabi ini meninggalkan warisan takut akan Tuhan yang luar biasa kepada istri dan anak-anaknya. Kita seringkali memframing orang lewat musim yang sedang mereka lalui. Saya mau yakinkan guys di Pakuan Mall. Jangan pernah menghakimi orang atau menghakimi diri sendiri dari musim yang sedang kita lalui. Saya ulang, jangan pernah menghakimi orang lain, jangan pernah menuduh diri sendiri dari musim yang sedang kita lalui. Mungkin hari ini saudara yang sedang nonton dari manapun, saudara yang sedang hadir di tempat ini, mungkin saudara lagi melewati musim-musim lagi gak enak. Ya, mungkin saudara mesti ngutang. Ya, mungkin saudara lagi bangkrut. Mungkin saudara harus menghadapi ayah saudara, anak saudara
terkena penyakit tertentu. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah menuduh diri kita ya dari musim yang sedang kita lalui. Karena saya mau yakinkan saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu berjalan di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Dia berjalan dengan saudara dan saya. Jangan pernah nuduh diri kita. Jangan pernah nuduh orang lain dari musim yang sedang dia lewati. Jangan pernah memframing orang dari musim masa lalunya. Oh, itu orang selingkuh padahal udah 20 tahun lalu. Jangan pernah menghakimi siapapun. Yang saya mau jelaskan buat saudara, jangan pernah menuduh diri kita. Ingat baik-baik, setiap musim akan membuat kita mahir. Betul apa betul? Di Indonesia cuma ada 2. Musim hujan sama kemarau.